jumpa lagi dengan saya Kos Forensik ya. Ingat channel saya Kos Forensik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat unik, beda dari yang lain. Tidak akan dengan ketemukan di channel-channel yang lain. Apa itu? Kali ini kita akan membahas masih perlukah korban kecelakaan meninggal di TKP dibawa ke rumah sakit? Untuk apa? Fungsinya apa? Kenapa dibawa ke rumah sakit? Pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang seorang dokter. Tapi tunggu dulu ya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu yang penting, subscribe. Kenapa? Karena itu subscribe itu gratis. Karena subscribe itu gratis. Dan subscribe teman-teman semua itu diperlukan agar channel ini tetap berkembang. Itu. Pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang seorang dokter muda, cakep, ganteng, pinter, jenius. Siapa dia? Inilah Pak Dr. Heriadi Bawono Putro. Monggo. Selamat pagi Pak Dokter. Wah, selamat pagi Om Kos. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa ikut bergabung di channel Om Kos 4 and 6. Keren banget dan luar biasa ini kesempatannya. Tapi di sini saya bukan sebagai narasumber, ya Om Kos ya. Jadi saya di sini hanya berbagi. Ya, merah. Berbagi itu indah. Ya? Berbagi itu indah. Betul. Jadi kalau ada yang menurut kalian kurang pas, menurut kalian itu bermanfaat, silakan, itu adalah hak kalian. Gitu buat yang mendengarkan gitu kan Om Kos. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Ini pengalaman saya pada suatu ketika ada sebuah kecelakaan antara sepeda motor dengan truk, entah itu tabrakan atau senggolan atau gimana, yang jelas ada salah satu korban meninggal di sana. Nah, pada saat korban itu mau dievakuasi, itu posisinya sudah meninggal ya. Pada saat mau dievakuasi, keluarga ini menolak, tidak mau anaknya itu dibawa ke rumah sakit karena meninggal. Tidak mau dibawa ke rumah sakit oleh ambulan. Kenapa? Karena menurut bapak itu ya, nanti takut kalau anaknya nanti di sana diapa-apain, dibedah-bedah atau diambil organ dalamnya dan sebagainya. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang panjang, edukasi yang panjang, akhirnya keluarga mau korban tersebut dibawa ke rumah sakit. Nah, ini yang mau kita bahas Pak, kita luruskan. Jadi adanya persepsi yang salah di masyarakat mengenai visum itu sendiri. Mereka pemahamannya adalah takutnya kalau keluarga meninggal dibawa ke rumah sakit visum nanti organ dalamnya ada yang diambil dan sebagainya. Gitu. Oke Pak, ini kita mulai saja ya. Sebenarnya visum itu apa? Visum itu apa? Pengertiannya dari visum itu sendiri apa Pak? Mau nggak dijawab? Iya, jadi visum ini kan sebenarnya sangat kita bahas di dalam dunia ilmu kedokteran forensik. Karena visum itu sendiri mempunyai definisi bahwa visum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan penyidik guna sebagai bukti dari hasil pemeriksaan medis dari tubuh jenazah, orang yang hidup maupun potongan tubuh jenazah berdasarkan sumpah atau jabatannya untuk kepentingan peradilan. Nah, jadi itu adalah definisi visum. Visum sendiri itu memang diatur di dalam peraturan kita di negara kita, dan visum sendiri itu seperti yang sudah dijelaskan di definisi bahwa visum itu yang berhak meminta visum adalah polisi. Jadi visum itu tidak diminta oleh orang yang bukan polisi, dan bahkan polisi saja itu ada syaratnya. Jadi penyidik itu di dalam PP nomor 58 tahun 2010, penyidik itu pangkat minimalnya adalah inspektur. Jadi perwira. Tapi ada pengecualian ketika di daerahnya memang tidak ada inspektur, boleh dibuat permintaan visum itu yang meminta adalah orang yang pangkatnya ada di bawah inspektur. Gitu. Itu adalah definisi dari visum itu sendiri. Untuk jenazah yang
meninggal di TKP, yang meninggalkan kecelakaan, itu masih perlukah dibawa ke rumah sakit? Untuk apa? Monggo. Oke. Jadi yang namanya jenazah adalah korban kecelakaan itu kenapa sih kok kita butuh dibawa ke rumah sakit? Karena yang pertama adalah kita nanti bisa melakukan pemeriksaan terhadap tubuh jenazah. Yang kita periksa adalah pemeriksaan luar. Nah nanti pemeriksaan luar pun kalau di tempat kebetulan saya sekarang sedang tugas, memang ketika ada kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke rumah sakit, itu nanti dari kepolisian akan memintakan surat permintaan visum. Kenapa? Karena pada kecelakaan sendiri itu belum tentu kecelakaan itu disebabkan oleh hal-hal yang memang sifatnya adalah memang takdirnya mati. Alami tidak. Karena kecelakaan sendiri itu kan kita juga harus bisa melihat nih, ketika ada kecelakaan seperti yang Om Pos tadi cerita antara motor dan truk, apakah di situ ada tindak pidana? Apakah di situ ada unsur kesengajaan? Nah, jadi nanti ketika memang itu diangkat oleh kepolisian dan memang itu dari polisi memang diduga ada unsur kesengajaan atau unsur tindak pidana, makanya polisi minta untuk dilakukan visum et repertum. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan luar, sekaligus karena kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh jenazah tersebut, kita juga bisa mengeluarkan surat keterangan kematian dari rumah sakit tersebut. Gitu. Ada ya kecelakaan yang ternyata disengaja. Itu kalau misalkan kita niat jahat ini, misalkan niat jahat ya, mau membunuh seseorang dengan motif kecelakaan itu sangat tidak ketara berarti ya. Berarti ada seperti itu. Ya, itu bisa dideteksi berarti. Ya. Jadi begini, kalau memang untuk kecelakaan itu sifatnya ada unsur kesengajaan atau tidak, sebenarnya kita itu bisa saja ada. Tapi itu bukan tugas kita sebagai dokter, bukan tugas kita sebagai tenaga medis untuk menentukan bahwa ada unsur kesengajaan atau unsur pidana di situ. Karena memang yang menentukan itu adalah polisi. Nah, jadi kalau dari kita sih, kita hanya melakukan pemeriksaan kepada tubuh jenazah tersebut berdasarkan keilmuan kita, berdasarkan apa yang kita temukan dari tubuh jenazah tersebut. Apakah memang hasil pemeriksaan kita itu mendukung ke arah kecurigaan dari polisi tersebut? Karena visum sendiri itu kan merupakan alat bukti yang sah. Karena berdasarkan KUHP 184 bahwa di dalam peradilan itu mempunyai 5 alat bukti yang sah. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Visum walaupun dibuat oleh seorang dokter yang dimana dokter tersebut mempunyai keahlian khusus, tapi visum ini bentuknya merupakan surat. Karena ini bukan keterangan yang disampaikan oleh dokter di persidangan. Berbeda kalau misalnya nanti di persidangan dokter dipanggil sebagai ahli, itu merupakan keterangan ahli. Tapi ketika dokter membuat itu di dalam bentuk visum, visum ini termasuk alat bukti yaitu surat. Gitu Om Bos. Jadi biar paham gitu kan. Oke. Nah terus itu ini pertanyaan berikutnya ya. Apa itu visum luar? Karena jenazah tadi yang saya ceritakan tadi ya, keluarganya menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena takut dibedah-bedah, takut organnya diambil. Nah itu sebenarnya visum luar itu seperti apa? Gambarannya seperti apa supaya pemahaman masyarakat ini tidak miss ya, tidak miss seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau dari visum luar itu kan memang bahasa yang sering kita dengar di dunia kamar jenazah ya. Jadi kamar jenazah itu punya dunia sendiri. Jadi ibarat di bumi, nah ini ada planet lain yaitu kamar jenazah. Gitu. Di forensik itu, jadi kalau kita berbicara tentang visum luar itu biasanya kita definisikan adalah pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu hanya dilakukan pemeriksaan pada permukaan tubuh jenazah, surface. Jadi tidak kita lakukan pembukaan pada tubuh jenazah, hanya kita lihat, hanya kita periksa, hanya kita catat luka-luka yang ada pada jenazahnya. Selain luka, kita juga periksa ada identitasnya. Identitas itu bisa terdiri dari tato, tai lalat, jaringan parut, pakaian yang dikenakan, semua itu kita lakukan pemeriksaan. Gitu. Bahkan pada pemeriksaan luar kita juga memastikan
kematian. Nah, jadi kalau orang yang kita bilang mati itu tidak asal-asalan kita tentukan mati. Karena tanda pasti kematian itu ada di dalam ilmu forensik. Nah, kita lakukan pemeriksaan itu pada pemeriksaan luar. Nah, tanda pasti kematian yang kita cari juga biasanya kayak kaku, lebam, atau ada nggak udah tanda-tanda pembusukan pada jenazah. Nah, itu yang kita lakukan pada pemeriksaan luar. Jadi nggak ada kalau istilahnya diambil organnya buat apa? Karena diambil organnya itu merupakan suatu unsur tindak pidana. Apalagi kecelakaan kayak rusak Ya, organnya sudah rusak dan selain itu di dalam donor organ itu mempunyai syarat-syarat juga. Oh, sekarang kalau misalnya kita mau ambil organnya, kalau misalnya ternyata korban ini ternyata punya infeksi, sakit menular. Nah, buat apa? Akhirnya nanti transplantasi organnya gagal. Yang ada malah orang yang didonorkan organnya malah semakin berat gitu. Berurusan dengan hukum ya. Berurusan dengan hukum. Siapa yang mau masuk penjara? Daripada kita masuk penjara, lebih baik kita hidup dengan berfoya-foya. Oh, salah ya, salah. Dan itu ada dokumentasinya ya, Dr. Sumbardo? Ada, kita harus selalu ada dokumentasinya dan tapi memang dokumentasi ini kita simpan sendiri. Jadi artinya kita tidak buka, hanya dibuka ketika memang pihak kepolisian membutuhkan. Gitu. Nah, untuk hasil visum itu sendiri, apa keluarga boleh meminta atau hanya dari pihak polisi? Oh, jelas. Kalau misalnya untuk hasil visum sendiri itu keluarga tidak boleh meminta. Oh, tidak boleh. Karena tadi keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan penyidik. Oh, jadi yang boleh, yang ambil ya yang minta. Oh. Nah, yang minta ya Pak Polisi, yang ambil ya Pak Polisi. Jadi tidak ada sangkut paut dengan keluarga atau bahkan dari rumah sakit. Berikutnya, itu kan untuk kecelakaan kan tidak selalu meninggal. Lah, apakah visum itu juga apakah hanya untuk jenazah atau untuk orang yang belum meninggal juga? Oke. Hidup lah itu. Jadi kalau untuk pasien yang kecelakaan tapi tidak meninggal, apakah dibutuhkan visum itu semua tergantung dari polisi lagi. Kalau memang dari polisinya memang ada unsur kesengajaan atau unsur pidana yang memang ketika dibutuhkan untuk diminta visum, ya tentu kita harus meminta visum. Jadi visum itu harus pada tidak hanya pada jenazah, korban yang hidup pun bisa. Bahkan potongan tubuh manusia itu juga bisa kita lakukan pembuatan dari visum sendiri. Jadi kasus yang hidup pun ada yang kita buat. Misal, jadi contohnya biasanya ada kasus-kasus penganiayaan, pemukulan, bisa juga pada kasus rumah tangga, ya kan? KDRT gitu. Jadi ongkos kalau sama istrinya harus baik. Jangan sampai nanti ketemu saya, Tak pukulin terus. Pakai hidup. Kalau itu senang pasti istrinya minta kabar terus. Terus bisa juga pada kasus-kasus pemerkosaan. Nah itu wah berat itu ya, yang sering terjadi itu ya. Nah, yang sering terjadi itu, cuman ya itu tadi mungkin kita butuh episode selanjutnya untuk membahas yang soal visum yang hidup ini. Wah, kita butuh. ini bisa diagendakan. Bisa diagendakan. Makanya jangan lupa tonton terus. Kalau ada pertanyaan mengenai seputar dunia forensik ya, yang mungkin teman-teman belum paham, bisa komen di bawah. Nanti kita agendakan untuk mencarikan jawabannya. Begitu. Nah, bisa dilanjut Pak? Oke. Untuk kasus-kasus yang tadi berarti kan untuk yang hidup, Ya. kan berarti kaitannya dengan itu ya apa? Hukum ya? Ya, kaitannya tentu saja dengan hukum. Karena kalau visum itu kan memang kepentingan peradilan. Gitu. Tapi kalau untuk yang jenazah meninggal tadi kepentingan itu apa Pak? Jadi kalau visum sendiri memang untuk kepentingan peradilan pasti, karena visum itu memang untuk kepentingan peradilan. Tapi dengan kita melakukan pemeriksaan luar, selain kita bisa melakukan pembuatan dari visum et repertum, kita juga karena sudah periksa di rumah sakit, tentu saja kita bisa mengeluarkan surat keterangan kematian. Surat kematian. Iya, surat keterangan kematian. Untuk mengurus hal yang lain. Nah, benar. Seperti apa asuransi. Nah, asuransi ya nggak boleh disebutkan. Kecuali nanti kalau ini kan kita promo gitu. Jadi kalau misalnya pada kecelakaan kan nggak di cover tuh sama BPJS. Waduh, kesebut. Nggak boleh kan. Jadi kan nggak di cover sama asuransi pemerintah. Nah, di jalan itu juga ada jasa raja. Nah, itu kita syarat-syaratnya kan salah satunya adalah
adanya surat keterangan kematian tersebut. Gitu. Jadi pentingnya itu ya, pentingnya kenapa jenazah yang meninggal di TKP kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit. Betul. Untuk supaya bisa divisum. Visum itu untuk apa? Supaya bisa nanti biar maksudnya mengeluarkan surat kematian. Ya, jadi sebenarnya dibawanya adalah untuk diperiksa luar. Nah, diperiksa luar nanti kita bisa keluarkan visum, kita juga bisa keluarkan surat keterangan kematian. Begitu, Ongkos. Asuransi ya. Iya. Asuransi itu maksudnya uang kita gampang, tapi untuk keluar mereka lebih detail. Jadi itu mungkin di situ diperlukan surat-surat termasuk benar. Atau Ongkos mau dapat asuransi? Anda. Biar tidak ada masalah tidak apa-apa. Tapi tetap saya tetap masih bisa online menemui teman-teman semua memberikan info-info yang semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa info ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, subscribe. Setelah tadi dibahas agak jauh, ini pertanyaan berikutnya Bapak. Apa yang kira-kira perlu kita lakukan supaya untuk membentuk pemahaman kepada masyarakat visum ini seperti ini loh, agar tidak terjadi salah persepsi seperti itu. Jadi tidak ada lagi penolakan ya, padahal itu untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka nanti kalau mengurus jasa raja, asuransi supaya lebih mudah ya, karena itu termasuk syaratnya. Nah itu bagaimana kita membentuk pemahaman opini masyarakat tersebut. Oke, jadi orang-orang di seluruh dunia, ya kan, kita berbicara seluruh dunia, semua orang itu bisa menjadi agent of change. Jadi kita bisa membawa jadi agen untuk perubahan. Agen untuk perubahan itu bagaimana? Ya caranya adalah kita mengedukasi dulu dari orang-orang terdekat. Dengan kita mengedukasi kepada orang-orang terdekat, biar mereka lebih paham, ya kan? Biar mereka paham tentang dunia forensik ini. Karena kan dunia forensik ini rata-rata apa sih dunia forensik? Kalau udah berhubungan dengan dunia forensik, pasti hubungannya dengan model-model jenazah, dengan bongkar-bongkar jenazah. Enggak. Tidak semua dunia forensik itu hanya membahas soal itu. Karena forensik itu luas, gitu. Jadi kita harus mulai dulu dari orang terdekat. Jadi kita harus mulai dari orang-orang terdekat dulu. Nah, setelah orang-orang terdekat, harapannya karena tadi agent of change, orang-orang terdekat itu juga bisa membantu untuk menjelaskan kepada orang-orang terdekatnya dia. Akhirnya semuanya persepsinya bisa sama. Atau bisa juga melalui channel Ongkos Forensik. Itu makanya harus tonton. Kemudian setelah ditonton jangan lupa di komen. Di share ya, supaya pengetahuan yang didapatkan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Jangan lupa subscribe, karena itu supaya subscribe Anda sangat membantu channel itu supaya berkembang lebih bagus lagi. Dan mudah-mudahan nih yang nonton di sini, habis ini juga bisa menambah pengetahuan, bisa menyampaikan kepada yang lain, kepada yang lain, bisa ikutan tadi apa? Komen-komen, subscribe. Nah itu kalau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan yang mengenai forensik, mengenai jenazah meninggal dan sebagainya, itu bisa ditanyakan di komen di bawah. Nah yang sedikit saya revisi di sini dari Ongkos ini tadi, saya soalnya masih belum pantas panggil Pak. Karena tadi waktu perkenalan saya dibilangnya dokter masih muda, jadi saya panggil Pak. Gitu. Tapi kan saya mau manggil Mas nanti pikirannya kurang menghargai. Oh iya, kan harga saya lumayan tinggi soalnya. Jadi manggil Pak kan sebagai satu penghormatan. Oke, terima kasih Pak Mas ini. Oh, saya lebih suka dipanggil Mas Heri saja. Biar lebih akrab. Oh gitu. Tapi kan udah enak lah. Oh udah enak ya. Pak aja ya. Pak aja, boleh. Terima kasih Pak Heri atas penjelasannya begitu detail, gamblang ya, dan memberikan pemahaman kepada kita semua. Mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, ada yang perlu disampaikan lebih jauh? Kalau untuk dari saya, apapun itu, kalau di Indonesia ini adalah negara hukum, semua itu ada peraturannya dan semua itu dilakukan selalu ada alasannya. Begitu juga di dunia forensik. Segala suatu tindakan pemeriksaan, segala suatu alasan kenapa harus dibawa ke rumah sakit itu selalu punya alasan. Jadi buat yang nonton, kalau memang kita tidak berharap terjadi suatu musibah pada kita, tentu begitu kan ya bos. Cuman buat ini yang nonton,
sering-sering aja nonton channel ini karena channel forensik ini bisa banyak menjelaskan hal-hal positif yang nanti menggambarkan tentang apa sih seputar kamar jenazah, apa sih seputar forensik, apa sih seputar tentang pemeriksaannya. Jadi buat kalian-kalian ini jangan menutup mata. Dan satu lagi yang paling penting, orang Indonesia itu kebanyakan adalah orang-orang yang unik. Kenapa saya bilang unik adalah karena kita kebanyakan belajar dari kata orang. Ibarat kalau kita mau beli bakso, kita datang ke toko bangunan, tentu saja itu tidak benar. Jadi lebih baik jika memang ada yang dibingungkan, terutama soal pemeriksaan luar, pemeriksaan visum et repertum, tanyakan sama yang memang memahami, supaya tidak ada mispersepsi. Mispersepsinya seperti tadi yang bilang, ambil organ dalamnya. Ambil organ dalam itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Organ itu juga nanti ada yang cepat membusuk, ada yang lambat membusuk, ada yang rusak, dan semuanya itu butuh screening. Gitu. Jadi tidak asal ya. Betul. Yang paling penting adalah tanyakan sama orang yang lebih paham. Gitu. Ya. Dunia forensik itu benar asik ya. Karena apa ya? Memang kita tidak berharap apa suatu itu menimpa kita, tapi kita tahu bahwa semua orang itu pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Pasti akan menjadi jenazah. Tergantung bagaimana caranya yang masih menjadi misteri. Dan itu kalau menimpa siapapun, misalkan di sekitar kita, kita bisa tahu alurnya seperti apa, yang harus dilakukan apa, visum itu apa. Dibawa ke rumah sakit itu divisum. Nah, itu kita sudah tahu visum seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita jelaskan pada teman-teman semua. Oke, mungkin kita akhiri perbincangan ya, lebih enaknya perbincangan kali ini. Kalau ada manfaatnya, salah ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya, bagi yang menonton. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Like itu yang penting supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di next kesempatan bersama Om Kos Forensik. Terima kasih.